Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan menjelaskan salah satu konsep penting dalam hukum perdata, khususnya dalam hubungan kontrak, yaitu wan prestasi, atau yang sering kita dengar sebagai cedera janji. Materi ini akan membahas pengertian wan prestasi, bentuk-bentuk wan prestasi, contoh kasus, serta akibat hukum yang dapat timbul. Pemahaman mengenai topik ini dinilai penting karena hampir seluruh kegiatan bisnis melibatkan perjanjian. Sebelumnya, apa sih wan prestasi itu? Wan prestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Dengan kata lain, wan prestasi merupakan bentuk pelanggaran kontrak. Dalam praktiknya, wan prestasi dapat terjadi baik karena kesengajaan, kelalaian, maupun karena alasan tertentu yang membuat pihak tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya. Secara umum, bentuk wan prestasi dapat dikelompokkan ke dalam 4 bentuk utama. Pertama, tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Artinya, pihak yang berkewajiban benar-benar tidak melakukan apapun yang seharusnya dilakukan. Kedua, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian. Dalam hal ini, kewajiban memang dilakukan, tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan awal, baik dari segi kualitas, waktu, maupun hasil. Ketiga, terlambat melaksanakan prestasi. Pelaksanaan kewajiban dilakukan melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Ini terjadi ketika pihak berkewajiban justru melakukan tindakan yang dilarang oleh kesepakatan. Nah, agar konsep wan prestasi lebih mudah dipahami, mari kita mulai dari contoh yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pernah tidak ketika kalian belanja online misalnya baju, aksesoris, atau barang elektronik tapi pesanan kalian bermasalah? Nah, situasi seperti itu bisa jadi termasuk ke dalam wan prestasi loh. Oleh karena itu, mari kita melihat bagaimana sih contoh wan prestasi di dalam kasus belanja online itu. Bentuk wan prestasi yang pertama yaitu barang tidak dikirim. Contohnya, kita sudah membayar, tetapi penjual tidak mengirim barang sama sekali. Dalam hal ini, penjual dianggap melakukan wan prestasi karena ia tidak melaksanakan prestasinya sama sekali. Ini adalah bentuk wan prestasi yang paling jelas. Yang kedua, barang tidak sesuai pesanan. Contohnya, pesan sepatu ukuran 38, tetapi saat datang itu ukurannya 40. Nah, penjual ini memang mengirim barang, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ini juga termasuk wan prestasi. Berikutnya, barang datang terlambat. Contohnya, penjual janji barang dikirim dalam 3 hari, tapi kenyataannya barang baru sampai setelah 10 hari. Prestasi tetap dilakukan, tetapi tidak tepat waktu, sehingga merugikan pembeli. Dan yang terakhir, barang sudah dipesan tapi malah dijual ke orang lain. Misalnya, stok hanya 1 dan pembeli sudah bayar, tapi penjual justru memberikan barang tersebut ke orang lain. Ini termasuk wan prestasi karena penjual menjalankan prestasi dengan cara yang bertentangan dengan perjanjian. Setelah memahami wan prestasi, kira-kira bagaimana ya akibat hukumnya? Nah, berikut adalah beberapa akibat hukum yang dapat dikenakan pada pihak yang melakukan wan prestasi. Pertama, ia bisa diminta membayar ganti rugi. Ini bisa berupa biaya yang keluar, kerugian yang dialami, atau bunga sebagai kompensasi. Akibat berikutnya adalah pemutusan atau pembatalan perjanjian. Jika salah satu pihak tidak memenuhi janji, pihak yang dirugikan berhak untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Misalnya, penjual tidak mengirim barang sama sekali, maka pembeli boleh membatalkan transaksi dan meminta uangnya kembali. Selain itu, pihak yang dirugikan juga bisa menuntut agar perjanjian tetap dipenuhi. Ini berarti pihak yang mewan prestasi dipaksa untuk menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian. Contoh, kalau penjual berjanji mengirim barang tertentu, pembeli bisa meminta penjual untuk tetap mengirim barang tersebut. Dan yang terakhir adalah peralihan risiko.
tetapi ini berlaku kalau sudah diperjanjikan sebelumnya. Maksudnya, risiko atas barang bisa berpindah ke pembeli atau penjual tergantung kesepakatan. Misalnya, kalau dalam perjanjian sudah disebutkan bahwa risiko kerusakan selama pengiriman menjadi tanggung jawab penjual, maka penjual tetap bertanggung jawab meski barang tersebut rusak di jalan. Jadi, secara keseluruhan, memahami wan prestasi penting untuk memastikan setiap pihak menjalankan perjanjian dengan benar dan bertanggung jawab. Pengetahuan ini membantu mencegah sengketa, memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan, menjaga kepastian hukum, serta mendorong para pihak untuk melaksanakan perjanjian sesuai kesepakatan.